Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Eka Chandra Nitias dengan nomor NIM 220301744046. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini akan menyampaikan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam generasi sekarang, serta prospeknya jika dihubungkan dengan ilmu pengetahuan yang sedang saya pelajari saat ini, yaitu matematika. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara Republik Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda yaitu peristiwa pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda diikrarkan suatu sumpah yang mengukuhkan bahwa tanah air yang satu yaitu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Beberapa ahli berpendapat bahwa Hari Sumpah Pemuda tersebut dijadikan sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga tidak dapat lepas dari bahasa Melayu yang menjadi dasar-dasarnya. Penutur bahasa Melayu tersebar luas di berbagai penjuru di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan suku Melayu merupakan seorang pelaut yang memiliki mobilitas yang tinggi dan berpindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain di Indonesia. Akibatnya, hal tersebut akan memunculkan interaksi-interaksi antara suku Melayu dengan warga lokal, sehingga menimbulkan komunikasi yang berkesinambungan. Letak geografi suku Melayu yang sangat strategis, yaitu pada jalur pelayaran dunia, juga menyebabkan bahasa Melayu tersebar dengan mudah ke seluruh wilayah Indonesia. Ditambah struktur gramatika bahasa Melayu yang sederhana dan mirip dengan struktur gramatika bahasa lain yang menjadikan bahasa Melayu lah yang akhirnya diputuskan untuk menjadi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia membentuk UUD 1945. Dalam UUD tersebut, terdapat bab 57 pada pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejak saat itulah, secara yuridis, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia tentunya terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Penyempurnaan bahasa Indonesia ini akan terus berlanjut selama dirasa diperlukan adanya penyempurnaan. Saat ini, bahasa Indonesia menjadi salah satu keunggulan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia kini menjadi identitas bangsa Indonesia. Bahkan, dengan makin diminatinya bahasa Indonesia oleh kalangan masyarakat internasional, bahasa Indonesia kini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Jepang, Cina, Australia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Dalam disiplin ilmu matematika, bahasa Indonesia berperan sangatlah penting. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Simbol-simbol dalam matematika bersifat artifisial yang akan memiliki arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Sedangkan bahasa Indonesia di sini berperan untuk menjelaskan bentuk dan simbol-simbol dari matematika itu sendiri. Karena jika hanya berbentuk angka dan simbol, maka akan sangat sulit bagi kebanyakan orang untuk mengerti tujuan, maksud, dan tahap penyelesaian dari rumus matematika itu sendiri. Maka dari itu, untuk memudahkan pemahaman kita mengenai simbol-simbol dan angka-angka tersebut, diperlukan bahasa Indonesia untuk menjelaskan simbol-simbol tersebut. Selain itu, sebagai mahasiswa jurusan matematika, tepatnya Prodi Pendidikan Matematika, bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang harus dikuasai. Sebagai calon-calon tenaga pendidik, lulusan Prodi Pendidikan Matematika harus memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut bertujuan untuk mengkomunikasikan ilmu yang akan diberikan kepada peserta didik dan untuk menghindari miskonsepsi tentang materi yang akan diajarkan.
Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses pembelajaran juga bertujuan untuk mendorong peserta didik untuk ikut serta menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian narasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.